Kemudian yang selanjutnya kita membahas tentang al-ismu ghairul munsharif atau isim ghairu munsharif. Sebelumnya isim ditinjau dari menerima tanwin dan tidaknya itu dibagi menjadi dua. Yaitu yang pertama adalah isim munsharif dan yang kedua adalah isim ghairu munsharif. Untuk isim munsharif sendiri adalah isim yang menerima tanwin ketika tidak beralif lam. Jadi dia bisa menerima tanwin kalau tidak ada alif lam. Kalau ada alif lam, semua isim tidak bisa menerima tanwin karena alif lam dan tanwin tidak bisa bersatu, gitu ya. Contohnya di sini Zaidun, madrasatun, masjidun. Ini bisa ditanwin semua ini. Maka dia disebut sebagai isim munsharif. Kemudian yang kedua, isim ghairu munsharif adalah isim yang tidak menerima tanwin ketika tidak ada alif lam. Jadi walaupun nggak ada alif lam, isim ghairu munsharif ini tidak bisa menerima tanwin. Jadi tanwin ditolak. Kemudian penjelasannya yang pertama untuk isim ghairu munsharif. Ada 12 kategori yang bisa masuk ke dalam kriteria isim ghairu munsharif. Nah, 3 kategori ini nanti dibagi menjadi 12 kategori ini nanti dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah yang berupa nama. Terus nanti yang kedua ada yang berupa sifat, terus yang ketiga berupa sighat muntahal jumu'. Yang pertama kita bahas yang pertama dulu, yaitu yang berupa nama. Isim ghairu munsharif itu yang berupa nama, itu yang kategori pertama adalah nama perempuan yang hurufnya lebih dari 3. Contohnya Maryamu Zainabu. Ini dia tidak bisa menerima tanwin. Jadi yang benar adalah Maryamu Zainabu. Tidak bisa Maryamun Zainabun. Itu tidak, itu salah kalau seperti itu. Kemudian yang kedua adalah nama berakhiran tak marbutoh, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi nama yang berakhiran tak marbutoh. Contohnya adalah Aisyatu, Fatimatu, Salamata, Tolhata. Jadi tidak ada tanwinnya. Tidak ditulis dengan tanwin. Kemudian yang ketiga, nama berakhiran alif nun. Contohnya ada Salmanu, Sulaimanu. Tidak bisa Salmanun dan Sulaimanun. Tapi yang benar adalah Salmanu dan Sulaimanu. Kemudian yang selanjutnya adalah nama yang seperti pola fi'il. Bisa pola fi'il madi, bisa pola fi'il mudhari. Contohnya adalah Ahmadu, Ya'maru. Ini nama orang tapi polanya seperti fi'il. Kemudian selanjutnya nama non-Arab atau yang disebut sebagai ajami atau nama ajam. Contohnya ada Ibrahimu, Paronsa. Ini kata ini tidak bisa menerima tanwin. Selanjutnya adalah nama yang ma'dul atau merupakan pindahan dari bentuk lain. Contohnya Umaru ini berasal dari kata amirun. Dipindah atau diubah menjadi Umaru. Umaru ini yang tidak bisa menerima tanwin. Kalau amirun bisa, tapi kalau Umaru tidak bisa menerima tanwin. Selanjutnya adalah nama yang berupa gabungan dua kata dan tidak bisa dipahami jika dipisahkan atau di dalam bahasa Arab disebut tarkib masji. Contohnya Sibawaihi dan Ba'labak. Kemudian yang kedua itu yang berupa isim sifat. Isim ghairu munsharif yang berupa isim sifat. Yang pertama, sifat yang berpola fa'lanu. Nah, sifat ini bagi mudzakkar atau bagi yang laki-laki. Contohnya adalah sakronu yang mabuk, atsyanu yang haus. Jadi tidak bisa atsanun atau sakronun, tapi harus atsyanu dan sakronu. Selanjutnya adalah sifat yang berpola af'alu. Sifat ini bagi mudzakkar juga atau bagi laki-laki. Contohnya ahmaru yang merah, aswadu yang hitam. Kemudian yang selanjutnya sifat yang merupakan perubahan dari bentuk lain atau ma'dul. Contohnya sulasu yang 3-3.
Ini asalnya dari kata salah satun, 3. Tapi kalau diubah menjadi salah sulasu menjadi sifat sulasu yang 3-3, maka dia tidak bisa menerima tanwin. Contoh lain, ruba'u yang 4-4. Ini berasal dari kata arba'atun, 4. Selanjutnya adalah sifat yang berpola fa'la. Nah, kalau sifat ini bagi mu'annas atau bagi perempuan. Contohnya adalah sakro yang mabuk, atsya yang haus. Selanjutnya adalah sifat yang berpola fa'la'u. Sifat bagi mu'annas juga atau bagi perempuan. Contohnya di sini hamro'u yang merah, sauda'u yang hitam. Jadi nggak bisa kalau ditulis sauda'un, nggak bisa. Harus sauda'u, sauda'a. Kemudian yang selanjutnya adalah sighat muntahal jumu yang nomor 3. Kategori yang ketiga adalah sighat muntahal jumu. Sighat muntahal jumu ini adalah pola jamak taksir. Nah, yang berwazan mafa'ilu, mafa'ilu, fa'alilu, fa'alilu. Contoh untuk wazan mafa'ilu ada kata masajidu, artinya beberapa masjid. Manadhiru, beberapa pandangan. Nah, ini yang saya tadi contohkan bahwa masajidu itu tidak bisa menerima tanwin. Maka tanda jernya itu nanti ketika dia bertemu huruf jer akan menjadi masajida, bukan masajidi. Karena dia masuk pola wazan siwat muntal jumuk mafa'ilu. Kemudian contoh wazan untuk mafa'ilu adalah masasiru, paku-paku. Yang contoh wazan fa'alilu ada nawasiru, para penolong. Yang contoh selanjutnya ada wazan fa'alilu, asofiru, artinya adalah burung-burung kecil. Itu tadi penjelasannya tentang materi tamyiz, isim-isim majrur dan juga isim ghairu munsharif. Kemudian untuk tugasnya, yang pertama adalah tulislah materi di buku tulis masing-masing sebagai bahan untuk belajar. Jadi materi yang saya kirimkan di modul itu hanya sedikit penjelasannya. Silakan kalian tulis apa yang saya berikan sebagai bahan untuk kalian belajar. Kemudian pahami penjelasan di dalam video ini. Jika ada yang kurang jelas, silakan dikonsultasikan ke guru. Boleh lewat WA. Kalau misalkan kesulitan, silakan bisa ketika kalian mengumpulkan tugas, kalian ketemu saya, nanti akan saya jelaskan. Dan selamat belajar, semoga ilmunya bermanfaat dan sehat selalu. Semoga kita bisa kembali berkumpul, bisa bersekolah seperti yang normal. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.